Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Pengislaman Nusantara dan runtuhnya Majapahit bagian yang pertama. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar. Wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua. Bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas telah dikukuhkan sebagai raja. Beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok China. Di Asia ini, pada abad ke-13, hanya ada dua kerajaan besar, Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati. Lambang kecintaan pada bumi pertiwi, karma bumi. Dan pada zamannya, bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasionalnya waktu itu adalah Gresik. Agama resmi negara adalah Hindu aliran Siwa dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncul istilah agama Siva Buddha. Nama Majapahit sendiri diambil dari nama pohon kesayangan Deva Siva, Avatara Brahman, yaitu pohon Bilva atau Vilva. Di Jawa pohon ini terkenal dengan nama pohon Maja, yang rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Siva. Dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah emperor di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Vilvatikta. Orang Jawa juga mengenal kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi, dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregreg pada tahun 1401 hingga 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan Kebo Marcuet. Kebo berarti bangsawan, Marcuet berarti kecewa. Kebo Marcuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran. Jaka artinya perjaka, Umbaran adalah pengembara.
dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebomarcuet dikukuhkan sebagai Adipati Blambangan dengan nama Minak Jinggo. Minak berarti bangsawan, Jingga penuh keinginan. Adipati Kebomarcuet inilah Bre Wirabumi, dan Minak Jinggo tak lain adalah Raden Gajah, keponakan Bre Wirabumi sendiri. Namun sepeninggal Prabu Wikromawardono ketika tahta Majapahit dilimpahkan kepada Ratu Suhita, malahan Raden Gajah yang kini hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan karena merasa diingkari janjinya. Dan tampillah Raden Parameswara yang berhasil memadamkan pemberontakan Raden Gajah. Pada akhirnya Raden Parameswara diangkat sebagai suami oleh Ratu Suhita. Dalam cerita rakyat, inilah kisah Damarwulan. Ratu Suhita tak lain adalah Kencana Wungu. Kencana berarti mutiara, Wungu berarti pucat pasi atau ketakutan, dan Raden Parameswara adalah Damarwulan. Damar adalah pelita dan Wulan adalah sang rembulan. Kondisi Majapahit stabil lagi hingga pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya atau Bre Wijaya. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit. Dimulai dari Malaka dan kemudian mulai masuk menuju ke pusat kerajaan ke Pulau Jawa. Dan kisahnya adalah sebagai berikut. Di wilayah Kamboja Selatan, dulu terdapat kerajaan kecil yang masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Champa namanya, atau sekarang hanya menjadi Perkampungan Champa. Kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam semenjak Raja Champa memeluk agama baru itu. Keputusan ini diambil setelah seorang ulama Islam datang ke Samarkand, Bukhara, sekarang di daerah Rusia Selatan. Ulama ini bernama Syekh Ibrahim As-Samarkand. Selain berpindah agama, Raja Champa bahkan mengambil Syekh Ibrahim As-Samarkand sebagai menantu. Raja Champa memiliki dua orang putri, yang sulung bernama Dewi Chandrawulan dan yang bungsu bernama Dewi Chandrawati. Syekh Ibrahim As-Samarkand dinikahkan dengan Dewi Chandrawati. Dari hasil pernikahan ini lahirlah dua orang putra yang sulung bernama Sayyid Ali Murtadlo dan yang bungsu bernama Sayyid Ali Rahmat. Karena kebangsaan Champa atau Indo-China, Sayyid Ali Rahmat juga dikenal dengan nama Bong Swiho. Kerajaan Champa di bawah kekuasaan Kerajaan Besar Majapahit yang berpusat di Jawa. Pada waktu itu Majapahit diperintah oleh Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya semenjak tahun 1453 Masehi. Beliau didampingi oleh adiknya Raden Purwawisesa sebagai Mahapati. Pada tahun 1466, Raden Purwawisesa mengundurkan diri dari jabatannya, dan sebagai penggantinya diangkatlah Bre Pandan Salas. Namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1468 Masehi, Bre Pandan Salas juga mengundurkan diri. Praktis sejak tahun 1468 Masehi, Prabu Brawijaya memerintah Majapahit tanpa didampingi oleh seorang Mahapati. Apakah gerangan dalam masa pemerintahan Prabu Brawijaya terjadi 2 kali pengunduran diri dari seorang Mahapati? Sebab tak lain dan tak bukan karena Prabu Brawijaya terlalu lunak dengan etnis China dan orang-orang Muslim. Diceritakan begitu Prabu Brawijaya naik tahta,
Kekaisaran Tiongkok mengirim seorang putri China yang sangat cantik sebagai persembahan kepada Prabu Brawijaya untuk dinikahi. Ini dimaksudkan sebagai tali penyambung kekerabatan dengan Kekaisaran Tiongkok. Putri ini bernama Tan Eng Kian yang sangat cantik. Ia ada cacat karena kecantikannya. Setelah Prabu Brawijaya menikahi putri ini, praktis beliau hampir-hampir melupakan istri-istrinya yang lain. Prabu Brawijaya banyak memiliki istri. Dari berbagai istri beliau, lahirlah tokoh-tokoh besar. Pada kesempatan lain saya akan menceritakannya. Ketika Putri Tan Eng Kian tengah hamil tua, rombongan dari kerajaan Campa datang menghadap. Raja Campa sendiri yang datang, diiringi oleh para pembesar kerajaan dan ikut juga dalam rombongan Dewi Anarawati. Raja Campa banyak membawa upeti sebagai tanda takluk, dan salah satu upeti yang sangat berharga adalah Dewi Anarawati sendiri. Melihat kecantikan putri berdarah Indo-China ini, Prabu Brawijaya terpikat. Dan begitu Dewi Anarawati telah beliau beristri, Tan Eng Kian, putri China yang tengah hamil tua itu seakan-akan sudah tidak ada lagi di istana. Perhatian Prabu Brawijaya kini beralih kepada Dewi Anarawati. Saking tergila-gilanya, manakala Dewi Anarawati meminta agar Tan Eng Kian disingkirkan dari istana, Prabu Brawijaya menurutinya. Tan Eng Kian diceraikan. Lantas putri China yang malang ini diserahkan kepada Adipati Palembang Arya Damar untuk diperistri. Adipati Arya Damar sesungguhnya juga peranakan China. Dia adalah putra selir Prabu Wirakramawardhana Raja Majapahit yang sudah wafat, yang memerintah pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi dengan seorang putri China pula. Nama China Adipati Arya Damar adalah Xuan Liong. Menerima pemberian seorang janda dari raja adalah suatu kehormatan besar. Perlu dicatat, Xuan Liong adalah China Muslim. Dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan etnis China di Palembang, keturunan pengikut Laksamana Cheng Ho yang sudah tinggal lebih dahulu di Palembang. Oleh karena itulah, Palembang waktu itu adalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit yang bercorak Islam. Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Tan Eng Kian sebelum ia menikahinya. Begitu putri China itu selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar. Anak yang lahir dari rahim Tan Eng Kian, hasil dari pernikahan dengan Prabu Brawijaya, adalah seorang anak lelaki. Diberi nama Tan Eng Huat. Karena ayah tirinya Muslim, dia juga diberi nama Hasan. Kelak di Jawa dia terkenal dengan nama Raden Patah. Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Eng Kian lahirlah juga seorang putra dan diberi nama Kinsan. Nama muslimnya adalah Husein. Kelak di Jawa dia terkenal dengan nama Adipati Pecat Tanda atau Adipati Terung yang terkenal itu. Kembali ke Jawa, Dewi Anarawati yang muslim itu telah berhasil merebut hati Prabu Brawijaya. Dia lantas menggulirkan rencana selanjutnya setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya Tan Eng Kian. Dewi Anarawati meminta kepada Prabu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang muslim yang banyak tinggal di pesisir utara Jawa dibangunkan sebuah asrama, sebuah pesantian, sebuah padepokan, seperti halnya padepokan para pandita Siva dan para wiku Buddha. Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabu Brawijaya tak bisa menolak.
Namun yang menjadi masalah, siapa yang akan mengisi jabatan sebagai seorang guru layaknya Padepokan Siva atau Mahawiku layaknya Padepokan Buddha? Pucuk dicinta ulang tiba. Dewi Anarawati segera mengusulkan agar diperkenankan memanggil kakak iparnya, Syekh Ibrahim As-Samarkan yang kini ada di Campa untuk tinggal sebagai guru di asrama Islam yang hendak dibangun. Dan lagi-lagi Prabu Brawijaya menyetujuinya. Para pembesar Majapahit, para pandita Siva dan para wiku Buddha sudah melihat gelagat yang tidak baik. Mereka dengan halus memperingatkan Prabu Brawijaya agar selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan penting. Tak kurang-kurang, Sabdo Palon dan Noyo Genggong, punakawan terdekat Prabu Brawijaya juga sudah memperingatkan agar momongan mereka ini berhati-hati dan tidak gegabah. Namun Prabu Brawijaya bagaikan orang mabuk, tak satu pun nasihat orang-orang terdekatnya beliau dengarkan. Perekonomian Majapahit sudah hampir didominasi oleh etnis China semenjak Putri Tan Engkian diperistri oleh Prabu Brawijaya. Dan memang itulah misi dari Kekaisaran Tiongkok. Kini dengan masuknya Dewi Anarawati, orang-orang Muslim pun mendapat kesempatan besar. Apalagi pada waktu itu banyak juga orang China yang Muslim. Semua masukan dari Prabu Brawijaya tersebut tidak satu pun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada Sang Prabu yang isinya mengeluhkan tingkah laku para pendatang baru ini. Namun tetap saja ditanggapi acuh tak acuh. Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan di mana para pejabat daerah harus menghadap ke ibu kota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker, mempersembahkan tarian khusus buat Sang Prabu. Tarian ini masih baru, belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama Dadak Merak, yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu merak di atasnya. Dadak merak ini dimainkan oleh satu orang pemain dengan diiringi oleh para prajurit yang bertingkah pola seperti banci. Sekarang dimainkan oleh wanita tulen. Ditambah satu tokoh yang bernama Pujangga Anom dan satu orang jatilan. Sang Pujangga Anom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan jatilan melompat-lompat seperti orang gila. Sang Prabu takjub melihat tarian baru ini. Manakala beliau menanyakan makna dari suguhan tarian tersebut, Ki Ageng Kutu, Adipati dari Wengker yang terkenal berani itu tanpa sungkan-sungkan lagi menjelaskan bahwa Dadak Merak adalah simbol dari kerajaan Majapahit sendiri. Kepala harimau adalah simbol dari Sang Prabu. Bulu-bulu merak yang indah adalah simbol permaisuri Sang Prabu yang terkenal sangat cantik, yaitu Dewi Anarawati. Pasukan banci adalah pasukan Majapahit. Pujangga Anom adalah simbol dari pejabat teras dan jatilan adalah simbol dari pejabat daerah. Arti sesungguhnya adalah kerajaan Majapahit kini diperintah oleh seekor harimau yang dikangkangi oleh burung merak yang indah. Harimau itu tidak berdaya di bawah selangkangan sang burung merak. Para prajurit Majapahit sekarang berubah menjadi penakut, melempem dan banci, sangat memalukan. Para pejabat teras acuh tak acuh dan pejabat daerah dibuat kebingungan menghadapi invasi halus, imperialisasi halus yang kini tengah terjadi. Dan terang-terangan Ki Ageng Kutu memperingatkan agar Prabu Brawijaya berhati-hati dengan orang-orang Islam.
Kesenian sindiran ini kemudian hari dikenal dengan nama Reok Ponorogo. Mendengar kelancangan Ki Ageng Kutu, Prabu Brawijaya murka dan Ki Ageng Kutu bersama para pengikutnya segera meninggalkan Majapahit. Sesampainya di Wengker, beliau memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya mengutus putra selirnya, Raden Batara Katong, untuk memimpin pasukan Majapahit menggempur Kadipaten Wengker. Prabu Brawijaya menjanjikan daerah Perdikan. Daerah Perdikan adalah daerah otonom. Beliau menjanjikan kepada Dewi Anarawati, dan Dewi Anarawati meminta daerah Ampel Denta agar dijadikan daerah otonom bagi orang-orang Islam. Dan di sana rencananya akan dibangun sebuah asrama besar, pusat pendidikan bagi kaum muslim. Begitu Prabu Brawijaya menyetujui hal ini, maka Dewi Anarawati atas nama negara mengirim utusan ke Campa, meminta kesediaan Syekh Ibrahim As-Samarkand untuk tinggal di Majapahit dan menjadi guru dari padepokan yang hendak dibangun. Dan permintaan ini adalah sebuah kabar keberhasilan luar biasa bagi Raja Campa. Misi pengislaman Majapahit sudah diambang mata. Maka berangkatlah Syekh Ibrahim As-Samarkand ke Jawa, diiringi oleh kedua putranya, Sayyid Ali Murtado dan Sayyid Ali Rahmat. Sesampainya di Gresik, pelabuhan internasional pada waktu itu, mereka disambut oleh masyarakat muslim pesisir yang sudah ada di sana sejak zaman Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Masyarakat muslim ini mulai mendiami pesisir utara semenjak kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang pada waktu itu memohon menghadap ke hadapan Prabu Hayam Wuruk hanya untuk sekedar meminta beliau agar pasrah memeluk Islam. Tentu saja permintaan ini ditolak oleh sang Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu karena dianggap lancang. Namun, beliau sama sekali tidak menjatuhkan hukuman. Beliau dengan hormat mempersilahkan rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim agar kembali pulang. Namun sayang, di Gresik banyak para pengikut Syekh Maulana Malik Ibrahim terkena wabah penyakit yang datang tiba-tiba. Banyak yang meninggal, salah satunya adalah santriwati Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bernama Fatimah binti Maimun. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim akhirnya wafat juga di Gresik, dan lantas dikenal oleh orang-orang Jawa Muslim dengan nama Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik telah datang jauh-jauh hari sebelum ada yang dinamakan Dewan Wali Songo atau perkumpulan orang-orang suci. Songo diambil dari bahasa Sanskerta. Bandingkan dengan doktrin Buddhis mengenai Buddha, Dharma, dan Sangha. Kata-kata Wali Sangha lama-lama berubah menjadi Wali Songo yang artinya Wali Sembilan. Rombongan dari Campa ini sementara waktu beristirahat di Gresik sebelum meneruskan perjalanan menuju ibu kota negara Majapahit. Sayang, setibanya di Gresik, Syekh Ibrahim As-Samarkand jatuh sakit dan meninggal dunia. Orang Jawa Muslim mengenalnya dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Makamnya masih ada di Gresik hingga sekarang ini. Kabar meninggalnya Syekh Ibrahim As-Samarkand sampai juga di istana. Dewi Anarawati bersedih. Lantas kedua putra Syekh Ibrahim As-Samarkand dipanggil menghadap. Atas usul Dewi Anarawati, Sayyid Ali Rahmat diangkat sebagai pengganti ayahnya sebagai guru dari sebuah padepokan Islam yang hendak didirikan. Bahkan Sayyid Ali Rahmat dan Sayyid Ali Murtado mendapat gelar kebangsawanan Majapahit, yaitu Rahadian dan Raden. Jadilah mereka dikenal dengan nama Raden Rahmat dan Raden Murtolo karena orang Jawa tidak bisa mengucapkan huruf lo berubah menjadi lo. Seperti Ridho jadi Rilo, Ramadlan jadi Ramelan.
lihat loh jadi rialat, dan lain sebagainya. Namun lama-kelamaan Raden Murtolo dikenal dengan nama Raden Santri. Makamnya juga ada di Gresik hingga sekarang ini. Raden Rahmat disokong pendanaan dari Majapahit, membangun pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Para muslim pesisir datang membantu. Tak berapa lama berdirilah Padepokan Ampel Denta. Istilah padepokan lama-lama berubah menjadi pesantren untuk membedakan dengan asrama pendidikan agama Siva dan agama Buddha. Lantas di kemudian hari, Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel. Raden Santri mengembara ke Bima, menyebarkan Islam di sana, hingga ketika sudah tua, ia kembali ke Jawa dan meninggal di Gresik. Para pembesar Majapahit, para pandita Siva dan para wiku Buddha sudah memperingatkan Prabu Brawijaya. Sebab sudah terdengar kabar di mana-mana kaum baru ini adalah kaum misioner. Kaum yang punya misi tertentu. Malaka sudah berubah menjadi Kadipaten Islam, Pasai juga, Palembang juga, dan kini gerakan itu sudah semakin dekat dengan pusat kerajaan. Semua telah memperingatkan Sang Prabu. Tak ketinggalan pula Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Namun bagaikan berlalunya angin, Prabu Brawijaya tetap tidak mendengarkannya. Raja Majapahit yang ditakuti ini kini bagaikan harimau yang takluk di bawah kangkangan burung merak Dewi Anarawati. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Kutu dari Wengker dulu. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.